Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di DM Ngobar, diskusi milenial ngopi bareng. Bagaimana kabar kalian semua kaum milenial? Kembali lagi bersama kita juga bersama Bang Ali Syahir. Gimana kabar Bang Bakir? Alhamdulillah baik ya. Bersama saya Muhammad Al Bakir. Kita sekarang sudah berada di bulan suci Ramadan. Nah, banyak dari teman-teman kita, dari sohib-sohib milenial kita menanyakan cara penyambutan dan cara penyempurnaan bulan suci Ramadan yang benar dan sempurna itu gimana Bang? Jadi kemarin DM pada masuk ke Instagram Aneh, punya Instagram, terus pada nanya, Bang tolong dong tanyain ke Bang Ali, itu kita tuh kalau menyambut bulan suci Ramadan sama menyempurnakan bulan suci Ramadan yang benar tuh gimana? Hasan, bagaimana pentingnya kita menjaga bulan Ramadan itu agar berjalan dengan baik dan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama itu yang harus kita ketahui tentang ma'rifat bulan Ramadan tersebut. Ini bahagia. Ini kan, kalau kita tidak tahu ma'rifat tentang bulan suci Ramadan, maka kita akan melewatinya dengan biasa aja gitu. Biasa aja, bahkan dientengin, puasanya pun kadang dibatalkan begitu saja. Padahal dalam hukum fikihnya orang yang sengaja membatalkan puasa di bulan Ramadan, hukumnya apa? Berdosa besar, kemudian dia wajib membayar kafarat. Ya kan, nggak segampang itu. Jadi sebegitu pentingnya bulan puasa dan berpuasa di bulan Ramadan. Agung banget berarti. Iya, sangat agung. Jadi ketika kita belum kenal apa itu bulan Ramadan, ya kita bakal melewatinya dengan ya kayak begitu ya, biasa aja. Sama kayak bulan-bulan lain. Puasa habis itu kalau nggak kuat langsung dibatalin begitu aja. Padahal puasanya itu wajib dijaga sampai maghrib. Kecuali ente benar-benar ada halangan yang membuat ente sampai harus batal, seperti sakit dan lain-lain. Kenapa kok Allah sampai sebegitu mewajibkan kita untuk mendapatkan puasa yang sempurna sebulan full? Ya itu kenapa? Apa alasan dibalik kewajiban itu? Karena Allah pengen seluruh hambanya itu mendapatkan keberkahan di bulan tersebut, mendapatkan syafaat atau pahala yang besar ganjarannya dari bulan Ramadan tersebut. Kita bahas dari yang pertama dulu deh, ayat suci Al-Quran tentang puasa di bulan Ramadan. Ya kan? Ayat Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul aliyyul azim. Bulan puasa itu dan bulan Ramadan itu puasanya pun dibahas dalam ayat suci Al-Qur'an. Oke. Wahai orang-orang yang beriman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasanya itu wajib hukumnya. Jadi jangan ngira puasanya itu nggak wajib kemudian seenaknya atau segampangnya dibatalkan. Jangan. Karena ma'rifat, pengetahuan dan keberkahan serta keutamaan di bulan Ramadan itu sangat berlimpah. Tapi biar menjadi takwa yang disebutkan dalam ayat suci Al-Quran itu Bang, apakah cukup dengan puasa menahan lapar dan haus? Enggak, nanti Anda bahas. Apakah cuma hanya cukup menahan lapar dan haus kemudian kita disebut orang yang berpuasa? Enggak. Dari ayat ini aja dulu kita bahas. Diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu. Pertanyaannya adalah, siapa itu orang yang terdahulu? Bagaimana puasa orang-orang terdahulu gitu ya? Siapa itu orang-orang terdahulu? Sampai kok sekarang kita diwajibkan berpuasa? Jadi orang yang terdahulu itu yang berpuasa adalah para nabi, anbiya, orang-orang saleh. Sebelum Rasulullah? Ahsan, sebelum zaman Rasulullah. Oke. Yang berpuasa itu hanya orang-orang pilihan saja. Seperti para nabi, anbiya. Oke. Umatnya berpuasa nggak? Enggak. Umatnya nggak diwajibkan berpuasa? Enggak, diwajibkan berpuasa. Oke, begitu masuk ke zamannya Rasulullah baru kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari puasa tersebut di bulan Ramadan. Jadi pertama yang berpuasa adalah para anbiya, para nabi. Umat-umatnya nggak berpuasa. Begitu masuk ke zamannya Rasulullah SAW,
dikasih itu kita keberkahan dan kewajiban berpuasa. Jadi puasa itu sendiri sebenarnya berkah untuk kita ya. Ahsan, bisa jadi syafaat nanti di akhirat kelak. Ya, karena apa? Sebagai pengampun dosa. Nanti anak baca juga hadisnya tentang ganjaran berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Oke, yang pertama, yang berpuasa adalah orang terdahulu yaitu para nabi, kemudian diberikan kepada kita agar kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan tersebut, berpuasa di bulan Ramadan. Setelah ayat suci Al-Quran tentang kewajiban bulan Ramadan, berarti sekarang kita masuk tentang keutamaan bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Kata Rasulullah SAW. Sampai dijadikan apa namanya bulan sendiri khusus berpuasa di sini. Ahsan. Jadi kita kebagian nih keberkahan bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan, kebagian. Padahal zaman dulu cuma para nabi doang. Sekarang umatnya dapat. Umatnya juga. Kata Rasulullah SAW. Apa? Benar-benar umat terpilih. Ahsan. Huwa syahrun du'aitum fihi lijafatillah. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang kalian semua ini diundang kepada jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu coba. Allah menjamu kita. Menjamu kita aja. Menjamu kita dengan umatnya itu dijamu dengan apa bulan Ramadan tersebut? Karena keberkahan yang berlimpah. Kalau dilihat amalan-amalan semua menggiurkan, seakan-akan kita ini dikepung supaya masuk surga dengan amalan-amalan di bulan Ramadan tersebut. Bagaimana kita ibaratnya berpuasa pintu kebaikannya dibuka semua. Semuanya. Amalan-amalannya, tawaran-tawarannya, hadiah-hadiahnya, ganjaran-ganjaran di bulan Ramadan itu sangat berlimpah. Sampai seakan-akan kita itu dikepung supaya kita itu masuk surga. Siang harinya kita berpuasa, oke. Malamnya sholat taraweh. Malamnya kita sholat taraweh, menghidupkan malamnya. Menghidupkan malam. Banyak banget berlimpah. Jadi eman banget kalau kita tidak menjaga bulan Ramadan tersebut. Oke. Eman banget kalau kita tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Sayang banget emang berarti kalau misalkan orang ada puasa setengah hari. Iya. Ada orang nggak kuat sedikit batal gitu kan. Maksudnya kebaikan pintu surga itu benar-benar nggak didapetin sama dia, nggak dimanfaatin. Makanya. Jadi milenial sekarang kan rata-rata kebanyakan capek sedikit tengguk, capek sedikit berak dulu sedikit warteg. Jadi kan ada kayak gitu sekarang. Karena dia tidak mengenali bulan Ramadan tersebut, ya kan? Fadilah dan keutamaan tentang bulan Ramadan tersebut dan tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Bahkan tentang dosa-dosanya, apa yang menjadi dosa ketika kita membatalkan bulan puasa, ya kan? Ada ganjarannya juga, ada iqabnya juga. Rasulullah bilang, wa syahrun du'aitum fihi lidiyafatillah. Dia adalah bulan yang kalian semua itu diundang pada jamuannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah bilang di salah satu hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa Rajab wa syahrullah, Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah. Sya'ban adalah bulanku. Kemudian Ramadan dikhususkan bagi umatnya sebagai apa? Apa itu maksudnya bulan umat? Bulan umatnya Nabi Muhammad, umat muslimin wal muslimin. Sampai sebegitu diistimewakan, ngerti nggak sih, Ger? Supaya semuanya berpuasa di bulan tersebut dan mendapat berkahan di bulan tersebut dan mendapatkan ampunan di bulan tersebut. Sampai ibaratnya Allah udah ngasih. Nih, ini ada loh bulan khusus buat kalian gitu setahun sekali spesial buat kalian. Jadi benar-benar harus dijaga, dimanfaatin. Bahkan yang batal di bulan tersebut hukumnya apa? Wajib mengqadanya, ya kan? Iya, betul. Kenapa kok sampai harus mengqadanya? Karena Allah tuh pengen semuanya mendapat keberkahan di bulan tersebut dan ampunan di bulan tersebut. Jadi yang nggak bisa berpuasa di bulan tersebut karena sakit. Saking bener-bener rahmatnya Allah dikasih. Selama 30 hari pun harus diqada. Perempuan yang dalam masa haid misalnya. Oke, misalkan perempuan. Sholat. Ya, dia kan nggak sholat. Nggak melaksanakan ya kalau sholat. Tapi kemudian setelah suci wajib mengqada sholat kan? Enggak wajib. Oke, tapi begitu masuk bulan Ramadan, kemudian dia haid, dia nggak puasa juga. Nggak berpuasa. Tapi setelah bulan Ramadan dia wajib mengqada juga. Hasan, karena apa? Allah pengen semua hambanya mendapatkan keberkahan dan ampunan di bulan puasa tersebut. Sebegitu pentingnya, ikhwan. Aziz. Tapi banyak yang nggak tahu nih bang, maksudnya milenial, apalagi mungkin Anda termasuk salah satu orang yang nggak tahu keberkahannya itu nggak bisa kita rasain. Lah.
kita nggak tahu nih gimana cara merasakan keberkahan Tuhan sehingga bulan Ramadan disebut bulan yang agung. Soalnya ternyata kan kita berpuasa tuh capek, bawaannya cuma aus doang. Mana sih keberkahannya gitu loh. Keberkahannya banyak, bahkan sebenarnya tanpa disadari kita sering merasa begitu masuk bulan Ramadan, oh enak, ya kan? Semuanya pada senang, ya Allah bentar lagi bulan Ramadan. Apalagi mikirin tentang Idul Fitri. Kalau bulan Ramadan itu kita ngerasain kayaknya ini bulan Ramadan nih, bentar lagi bakal banyak iklan sirup, bakal banyak nih kolak-kolak nih, makanan-makanan yang disediain. Dari sisi itu aja itu ada suatu keberkahan. Orang bagi-bagi makanan gratis ya kan buat berbuka. Kemudian orang mengadakan buka bersama ya kan. Di satu sisi dapat silaturahminya. Kemudian keberkahan dari lainnya bahwa kita mendapat ampunan. Ini sekarang Anda bahas tentang ganjaran berpuasa di bulan Ramadan. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama syahr Ramadhan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan yang penuh dan serta keikhlasan yang penuh, maka akan diampuni segala dosanya yang terdahulu seluruhnya loh, Gir. Dari lahir sampai umur kita sekarang. Dari lahir sampai umur kita sekarang diampuni dosanya. Jadi begitu lulus dari bulan Ramadan, anggapannya keluar dari kayak lahir terus maka lahir kembali. Idul Fitri kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Jadi sangat disayangkan bagi yang tidak menjaga tentang keutamaan dan kesucian di bulan tersebut. Apa sih yang harus dijaga? Eman banget. Eman banget. Apa sih yang harus dijaga? Apakah cuma hanya makan dan minum? Iya, apakah cuma nahan haus dan nahan lapar doang? Ahsan. Sekarang kita bahas tentang pentingnya menjaga puasa di bulan Ramadan. Apakah berpuasa itu hanya cukup menahan lapar dan haus? Enggak. Di dalam doa pertama di malam bulan Ramadan disebutkan Allahumma ja'al siyami fihi siyamas sha'imin. Ya Allah, jadikanlah puasaku ini termasuk puasa orang-orang yang benar-benar puasa. Gimana tuh puasa? Berarti ada yang puasa tapi tidak dianggap orang yang berpuasa. Puasa. Wah, itu jangan sampai aneh termasuk golongan yang puasa tapi nggak dianggap berpuasa. Berpuasa tapi nggak dianggap puasa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi apa? Kam min sha'imin laisa lahu min saumihi illa al-'atsha wal ju'. Berapa banyak dari orang yang berpuasa kemudian dia tidak hanya berapa banyak dari orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan kecuali rasa dahaga dan rasa lapar doang. Berapa banyak dari orang yang berpuasa laisa min saumihi, dari puasanya itu cuma hanya sebatas menahan rasa lapar dan haus. Jadi puasanya sebatas lapar dan haus. Karena apa? Karena berpuasanya dia tidak menjaga lisannya. Gak usah ada lagi nih gosip-gosip, gak usah ada lagi dah hasut-hasutan. Ini kita di bulan Ramadan ini berusaha semaksimal mungkin mengoptimalkan lah keberkahan di bulan suci Ramadan. Soalnya ini kesempatan besar bagi kita, bagi umat Rasulullah, di mana diberikan bulan khusus. Jika seandainya kita selesai nih benar-benar sempurna melaksanakan bulan suci Ramadan, setelah Idul Fitri lahir kembali, dosanya hilang, kosong, diulang kayak udah lahir kembali. Idul Fitri tadi ya. Idul Fitri itu maksudnya kembali pada fitrahnya gitu. Kembali kepada fitrah. Jadi kamin sha'imin laisa min shaumihi illa al-'atsha wal ju'. Banyak yang berpuasa tidak lain hanya cuma merasakan lapar dan haus, tidak ada nilainya puasanya. Karena apa? Dia hanya sebatas menjaga lapar dan minum, haus dan makan hanya di bulan sini, tapi dia menjaga seluruh anggota badannya. Karena puasa itu bukan hanya nahan lapar dan minum, tapi nahan dari hal-hal yang diharamkan seperti Pikirannya juga nggak boleh traveling di mana-mana gitu. segala macam. Mungkin ada teman-teman di sini juga biasanya ada tuh traveling. Rasulullah pernah mendatangi sebuah perkumpulan perempuan di bulan Ramadan. Kemudian disamperin sama Rasulullah, dikasih makanan, makan. Sepeda perempuan itu pada ngomong, ya Rasulullah, kami semua lagi berpuasa Ramadan ini. Malah disuguhkan makanan. Kata Rasulullah apa? Itu semua menggibah. Gimana kita berpuasa? Tapi kok itu menggibah? Tahu banget nih makan. Oh, jadi sekalian aja makan ini. Jadi puasa itu nggak cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan untuk menggibah. Oh, memang fitnah segala macam. Iya, nggak hanya sebatas lapar dan
makan dan minum aja dia, tapi seluruh dosa yang harus dilakukan itu ya seluruh dosa yang dilarang itu dia dilakukan. Oke. Ada lagi seorang perempuan lagi ngamuk-ngamuk ke budaknya yang perempuan, marah-marah nih. Itu kenapa ya? Bang, iya bang, itu bang. Habis itu Rasulullah mendatangi perempuan tersebut, disuguhkan makanan. Nih, fadhal yang dimakan. Ya Rasulullah, anda lagi puasa. Kok malah dari makan Disuguhkan makanan, kata Rasulullah. Tapi itu berpuasa, tapi itu memarahi budak perempuan itu. Amarah. bahkan amarah pun harus ditahan ya. Harus ditahan ya, akhi. Bukan hanya makan dan minum. Tapi kalau habis maghrib, Ya. tidak ya. Setidaknya ketika kita menahan di siang hari kan begitu udah malam lah. Ya, expired kalau udah keadaan luasa marahnya. Oh iya, makanya udah rendah dulu. Udah rendah aja kayak gimana aja. Jadi pentingnya menjaga puasa itu nggak cuma makan dan minum tapi seluruh anggota badan ini dari hati, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan semua harus dijaga dari hal-hal yang diharamkan. Oke, siap. Jadi dalam kita menjaga maksiat di malam Jumat saja, oke, kita tidak bermaksiat dan kita menjaga malam Jumat, itu sama Allah akan diampuni dosa kita sampai Jumat yang akan datang, dan kita akan dijaga oleh para malaikat karena kita menjaga diri di malam Jumat sampai hari Jumat tersebut dari hal-hal yang diharamkan dan menghidupkan dengan beribadah. Begitu juga bulan Ramadan. Ketika kita menjaga dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, oke, dampaknya itu akan menjadi ke bulan Ramadan yang selanjutnya. Jadi memberikan efek Yang berlanjut sampai ke bulan Ramadan sampai yang tahun selanjutnya. setelahnya. Sekarang pertanyaannya adalah gimana kita mengetahui puasa kita diterima apa enggak, ya kan? Oh iya, Setelah betul. Ramadan tersebut. Puasa kita tuh diterima apa enggak? Jawabannya adalah ketika selesai bulan Ramadan, apakah diri kita menjadi lebih baik atau tidak? Apakah bulan Ramadan mengubah kita menjadi lebih baik, Pribadi yang lebih yang positif, lebih agamis, yang lebih menahan diri dari hal-hal yang diharamkan? atau jangan-jangan Atau enggak, kita masih biasa aja? Berarti kita tidak menjaga keutamaan bulan Ramadan, tidak menjaga keberkahan dan martabat bulan Ramadan itu sendiri. Oke. Terus kalau untuk menjaga dari bulan Ramadan sebelumnya ke Ramadan setelahnya, menjaga keberkahannya itu ada nggak caranya? Atau kurang lebih ya cukup sholat, cukup. Jadi keberkahan yang biasa, amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan, jangan hanya sebatas di situ saja kita melakukannya. Tapi tetap dilakuin. Setelah Ramadan pun dilakukan. Seperti sholat tahajud. Kan dalam Ramadan kita dianjurkan untuk menghidupkan malam Ramadan. Malam-malamnya ya kan. Berpuasa di siang harinya, beribadah di malam-malamnya. Nah setelah Ramadan, karena kita sebelum belum melakukannya, lakukanlah terus, lanjutkan istiqamah sampai mustamirin sampai ke bulan puasa yang selanjutnya. Oh itu kita punya martabat ya akhi. Naik insyaallah. Pak Ari bisa. Insyaallah lah. Bisa percaya. Kelihatan nur di wajahnya tuh, cahayanya. Karena mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Oke, jadi bagi kaum milenial, bagi kita semua juga, kalau udah selesai bulan Ramadan, terus jangan sholat sama puasanya atau sholat sama ibadah-ibadah lainnya dilepas itu aja, ditinggal-tinggal gitu. Mentang-mentang bulan Ramadan udah selesai, udahlah sholatnya ntar aja dah, ditunda-tunda lah, bebas-bebas gitu aja. Enggak, tetap kita istiqomah melakukan ibadah, bahkan kalau bisa ditingkatkan. Dan menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, dari berupa penglihatan, pendengaran, mulut, tangan, kemaluan, kaki. Semua lah, satu anggota tubuh itu benar-benar Inna dijaga. sam'a wal basara wal fu'ada kullu lahu kana anhu mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, ya kan? Jadi sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati itu semua bakal bertanggungjawabkan kelak di akhirat. Akhirnya. Oke, siap. Sebagai penutup, Ana membawakan khutbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bulan Ramadan ketika menyambut bulan Ramadan. Di sini banyak sekali amalan-amalan kalau bisa dicatat, ya kan? Karena banyak banget kebaikan yang dilakukan, ganjarannya apa, dan amalan yang dilakukan, ganjarannya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ana bacakan khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut bulan Ramadan. Telah datang pada kita bulan Ramadan dengan membawa berkah, rahmat dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah.
Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya, detik demi detiknya adalah yang paling utama dari waktu lainnya. Inilah bulan ketika kita diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini nafas-nafas kita menjadi tasbih, tidur kita menjadi ibadah, amal-amal kita diterima dan doa-doa kita diijabah. Bermohonlah kepada Allah dengan niat yang tulus dan hati yang suci agar Allah membimbing kita untuk melaksanakan ibadah puasa dan membaca kitabnya Al-Qur'annya sebagai petunjuknya. Celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan yang agung ini. Celaka yang tidak mendapatkan ampunan di bulan yang agung ini, kata Rasulullah. Sampai dikasih tahu ya. Dikasih tahu celaka inti kalau nggak dapat ampunan di bulan Ramadan ini yang agung ini. Ketika kita merasakan rasa lapar dan haus, maka ingatlah lapar dan hausnya kita kelak di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fuqara dan masakin di bulan ini. Muliakanlah orang-orang yang lebih tua dari kita dan sayangilah mereka yang lebih muda dari kita. Sambungkanlah tali persaudaraan kita, jaga lidah kita, tahan pandangan kita dari apa-apa yang diharamkan Allah, dan tahanlah pendengaran kita dari apa-apa yang diharamkannya. Kasihilah anak-anak yatim. Niscaya anak-anak kita kelak setelah sepeninggal kita akan menjadi yatim juga dan akan dikasih oleh orang-orang lain. Karena kebaikan kita dahulu kepada anak-anak yatim lainnya di bulan Ramadan tersebut. Bertaubatlah kepada Allah dari dosa-dosa kita. Angkatlah tangan-tangan kita untuk berdoa pada waktu salat, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dan penuh kasih sayang. Jadi mengangkat tangan di bulan Ramadan pada saat waktu salat itu waktu the best moment, karena Allah itu lagi memandang kita dengan penuh kasih sayang. Waktu diijabahkannya doa. Ahsantum. Dialah Allah Subhanahu wa taala menjawab kita ketika kita menyerunya, menyambut kita ketika kita memanggilnya, dan mengabulkan doa kita ketika kita berdoa kepadanya. Sesungguhnya diri kita tergadaikan karena amal-amal kita, maka bebaskanlah diri kita dengan istighfar. Punggung kita berat karena memikul beban dosa, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika merasa banyak banget beban dosa di pundak ini, maka apa? Sujudlah yang lama di bulan Ramadan. Maka itu akan dapat melepaskan belenggu-belenggu dosa. Beban semua itu kerasa dosa semua enteng lagi. Ahsantum. Ketahuilah Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang salat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Barang siapa di antara kita memberikan makanan dan minuman berbuka kepada orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan dia diberi ampunan atas dosa-dosa yang lalu seakan-akan menjadi kertas putih bersih tanpa coretan sedikit pun. Makanya banyak kan kita dapati orang-orang ngasih makanan berbuka gratis. Karena apa ganjarannya? Dosa diampuni seakan-akan lahir kembali seperti kertas putih. Bener-bener bersih. Jadi sangat dianjurkan bagi kita untuk memberikan makanan berbuka kepada itu sih orang lain. kesempatan parah ya kan? Kesempatan banget kan di bulan Ramadan ini. Banyak banget loh ganjarannya. Sahabat-sahabat lain bertanya, "Ya Rasulullah, kami semua tidak mampu berbuat demikian, memberi makanan berbuka kepada Ya anggaplah kita nggak mampu misalkan. Apa yang harus dilakukan? Rasulullah menjawab, "Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma." Nanti kasih itu ke dia. Nih, fadhal buat buka puasa. apa yang kita hanya punya? sebatas itu aja, ngasih biji kurma, diampuni dosa lo. Semuanya, terus lo dapat pahala seakan-akan membebaskan budak, memerdekakan budak. Wow. Jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan seteguk air. Kasih aqua gelas khalas. Ganjarannya Allah Karim. Siapa yang memperbaiki akhlaknya di bulan ini, ia akan berhasil melewati siratal mustaqim pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Yang di bulan Ramadan ini, barang siapa yang menjaga akhlaknya, memperbaiki akhlaknya di bulan Ramadan ini, maka dia akan bebas melewati siratal mustaqim yang lebih tipis dari rambut. Ini rambutnya satu helai, dibelah lagi jadi 7. Jadi itu jembatan lewatin tuh, gimana itu cara ngelewatinnya? Kecuali kalau kesempatan di bulan Ramadan ini Terlewatin. baru bisa ngelewatin di bulan Ramadan. Jadi kesempatan di bulan Ramadan ini memperbaiki akhlak supaya apa? Bisa melewati siratal mustaqim yang orang semua pada tergelincir di sana. Ya kan? Masya Allah nih bulan Ramadan. Kemudian
siapa yang meringankan pekerjaan orang lain di bulan ini, Allah akan meringankan hisabnya di hari kiamat. Meringankan beban orang lain. Hisabnya Ngebantu-bantu orang gitu ya. di bulan Ramadan, hisabnya diringankan gitu. Barang siapa yang memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya Allah. Barang siapa yang menyambungkan tali persaudaraan silaturahmi di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia saat berjumpa dengan Rabbul Alamin. Dan barang siapa yang memutuskan kekeluargaan, tali silaturahim, tali kekeluargaan semua diputuskan di bulan ini, Allah akan memutuskan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Serem gitu, rahmat diputus itu. Rahmat ini kita sekarang bisa melek, bisa bernafas, tangan anak bisa gerak, anak bisa berjalan sampai ke studio ini. Itu semua karena rahmat Allah. Ketika rahmat Allah dicabut, satu aja kaki nih nggak bisa jalan, itu rahmat Allah dicabut. Ini barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, Berarti tetap harus di bulan Ramadan, rahmatnya dicabut pada saat ia berjumpa dengan Allah Alamin. Serem nggak tuh? Barang siapa yang melakukan sholat sunnah di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Satu sholat sunnah dijamin sama Allah nih bebas dari api neraka. Di bulan Ramadan dilakuin. Barang siapa yang melakukan sholat fardu, baginya ganjaran seperti melakukan 70 sholat fardu di bulan lain. Kita sholat fardu aja, sholat zuhur di bulan Ramadan. Ganjarannya seperti apa? Melakukan sholat fardu di bulan lain sebanyak 70 kali pahalanya. Gokil ya? Berarti memang bener-bener bulan penuh berkah. Ganjarannya bener-bener itu keberkahan ditebar luas gitu kan. San ya akhi. Kemudian barang siapa yang memperbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini, Allah akan memberatkan timbangannya pada hari ketika timbangan meringan. Di hari mizan, timbangan saat kita timbangan amal buruknya lebih banyak daripada amal baik. Tapi karena kita bersolawat di bulan Ramadan, pada saat timbangan baik itu kurang karena ringan. Karena solawat itu timbangannya baiknya lebih berat, maksudnya lebih berat daripada timbangan amal buruknya. Solawat di bulan Ramadan, bayangin ganjarannya seperti apa. Ini bagi yang sering ninggalin sholat, nah banyak-banyakin sholatnya mungkin di bulan Ramadan. Sholat dan sholawat. Sholat dan sholawat. Barusannya sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu sholawat di bulan Ramadan. Kemudian barang siapa di bulan ini membaca satu ayat Al-Quran, ganjarannya sama seperti mengkhatamkan Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Satu ayat Al-Quran doang loh. Padahal misalkan Anda cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, udah segitu. Ganjarannya kayak menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran seluruhan di bulan lain. Padahal seumur hidup nggak pernah tuh menghatamin Al-Quran. Cuma ngatamin. Tapi cuman karena di bulan Ramadan yang setahun sekali kita membaca satu ayat Al-Quran, seakan-akan pahalanya seperti menghatamkan. Jadi gimana sih emannya kita kalau tidak menjaga bulan Ramadan? Tidur di bulan Ramadan ibadah. Cuman eman kalau kita tidak menambahkan ibadah tersebut dengan ibadah yang lain. Cuman hanya sebatas membaca ayat Al-Quran, ini kan. Kemudian dapat pahala menghatamkan keseluruhannya. Sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan untuk kita sepanjang bulan Ramadan ini. Maka mintalah kepada Allah agar tidak pernah menutupkannya untuk kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pintu-pintu neraka tertutup pada bulan ini. Maka mohonlah kepada Allah untuk tidak akan pernah membukakannya untuk kita. Setan-setan semua terbelenggu. Maka mintalah agar ia tak pernah lagi menguasai kita. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling utama di bulan ini?" Jawab Nabi SAW, "Ya Abul Hasan, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syuf, nggak cuma menahan lapar, makan dan minum, tapi menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mata, telinga, tangan, kaki, mulut, hati, perut, kemaluan semua harus dijaga. Wahai manusia, sesungguhnya kamu akan dinaungi oleh bulan yang senantiasa besar lagi penuh keberkahan, yaitu bulan yang di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang Allah telah menjadikan puasanya suatu fardu dan qiyam di malam harinya suatu tatawwu. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu pekerjaan kebajikan di dalamnya, samalah dia dengan orang yang menunaikan suatu fardu di bulan yang lainnya.
Ramadan itu adalah bulan sabar, sedangkan sabar itu adalah pahalanya surga. Ramadan itu adalah bulan memberi pertolongan, syahrul muasah, dan bulan Allah memberikan rezeki kepada mukmin di dalamnya. Dialah bulan yang permulaannya adalah rahmat dan keberkahan, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Allah Karim. Barang siapa yang meringankan beban seseorang, niscaya Allah mengampuni dosanya dan memerdekakannya dari api neraka. Oleh karena itu, banyakkanlah yang 4 perkara di bulan Ramadan ini. 2 perkara untuk mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan 2 perkara lagi kamu sangat menghajatinya. 2 perkara yang pertama ialah mengakui dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mohon ampun kepadanya. Dan 2 perkara yang kamu sangat memerlukannya ialah memohon surga dan perlindungan dari api neraka. Barang siapa yang memberi minum kepada seorang yang berbuka puasa, ini di akhir khutbahnya diingatkan lagi sama Rasulullah bahwa dikuatkan ya, diingatkan betul-betul supaya dilaksanakan. Ditekankan ahsan tuh. Barang siapa yang memberi minum kepada orang yang berbuka puasa, niscaya Allah memberi minum kepadanya dari air kolamku dengan suatu minuman yang ia tidak merasakan haus lagi setelahnya. Sehingga dia masuk ke dalam surga. Sekali minum langsung hilang dahaga seumur hidup. Wallah, santum. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Timul kalam, syukran katsir ya akhi Bagir. Terima kasih Bang Ali Syahir, dan terima kasih juga untuk semuanya. Insya Allah ketemu lagi di sesi berikutnya, teman-teman Sohib milenial kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan edisi Ramadan kali ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Salam ngobar.